Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Febriansyah dari kelas 10 IKJA. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan tentang diagram VoIP. Ya, kita langsung ke pengertiannya ya. Nah, ini pengertian diagram VoIP. Diagram VoIP ada beberapa variasi penyambungan. Ada koneksi dari komputer ke komputer dengan berbekal sound card dan headset melalui jaringan LAN maupun internet merupakan solusi paling murah tetapi cukup merepotkan. Karena kedua sisi harus memiliki komputer dan perangkat lunak atau biasa disebut softphone yang sama. Ada juga melalui komunikasi suara dari komputer ke pesawat telepon IP atau IP phone maupun pesawat telepon biasa yang menggunakan gateway atau perangkat yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk dapat mengakses jaringan PSTN atau Public Switch Telephone Network setempat. Kemudian kita ke cara kerjanya. Nah, ini proses kerja diagram VoIP. Diagram VoIP berikut ini merupakan proses kerja diagram VoIP sederhana. Satu, komputer client. Satu, Mendel komputer client. Dua, dengan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server IPBX. Yang kedua, komputer client 2 menerima panggilan dari komputer client 1. Yang ketiga, mikrofon komputer client 1 menangkap gelombang suara dari user 1. Yang keempat, gelombang suara tersebut akan diubah menjadi paket data digital. Kemudian akan dikirimkan ke server IPBX melalui hub. Setelah itu akan diteruskan ke komputer client 2 melalui hub juga. Dan yang terakhir, paket data digital tersebut akan diubah menjadi data analog sehingga akan menjadi gelombang suara yang akan dikeluarkan melalui speaker. Oke, lanjut ya. Nah, ini proses kerja dalam komponen VoIP, diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital, kemudian dari PC diteruskan melalui hub, router, ADSL, modem dikirimkan melalui jaringan internet, dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Ya, ini ada 5. Iya, 5. Yang satu TCP atau APTCP. AP itu disebut merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini terdiri dari 2 bagian besar, yaitu TCP dan IP. Nah, yang kedua, application layer. Oke. Application layer itu fungsi utama lapisan ini adalah pemindahan file ya. Pemindahan file dari sebuah sistem ke sistem lainnya yang berbeda memerlukan suatu sistem pengendalian untuk mengatasi adanya ketidakkompatibelan sistem file yang berbeda-beda. Protokol ini berhubungan dengan aplikasi. Salah satu contoh aplikasi yang telah dikenal nih ya, misalnya HTTP untuk web dan FTP untuk perpindahan file dan telnet untuk terminal maya jarak jauh. Oke, yang ketiga TCP, Transmission Control Protocol. Oke, dalam TCP mentransmisikan data pada layer transport ada 2 protokol yang berperan yaitu TCP dan UDP. Oke. TCP merupakan protokol yang connection oriented yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end to end. Konsep dasar cara kerja TCP adalah
mengirim dan menerima segmen informasi dengan panjang. Data bervariasi pada satu datagram internet. TCP menjamin reliabilitas hubungan komunikasi karena melakukan perbaikan terhadap data yang rusak, hilang, atau kesalahan kirim. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. User Datagram Protokol atau UDP. User Datagram Protokol atau UDP ini yang merupakan salah satu protokol utama di atas IP, merupakan transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP yang nomor 3 itu ya. Oke, UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. Header UDP hanya berisi 4 file, yaitu source ports, destination ports, like, and UDP checksum di mana fungsinya hampir sama dengan TCP. Namun, fasilitas checksum pada UDP bersifat opsional. Oke, langsung ke video codec. Oke, video codec ini bertugas mengkodekan data dari sumber video untuk dikirimkan dan mendekodekan sinyal kode yang diterima untuk tampilan di layar penerima. Oke, dan kedua audio codec. Oke, audio codec dan audio codec bertugas mengkodekan data dari sumber suara untuk dikirimkan dan mendekodekan sinyal kode yang diterima untuk didengarkan oleh penerima. Dan ketiga, data channel. Oke, data channel itu mendukung aplikasi-aplikasi seperti electronic whiteboard dan kolaborasi aplikasi. Standar untuk aplikasi-aplikasi seperti ini adalah standar T120. Aplikasi dan protokol yang berbeda tetap dapat dijalankan dengan negosiasi menggunakan standar H245. Oke, untuk langsung sistem control unit. Oke, yang terakhir ya guys. Sistem control unit menyediakan signaling yang berkaitan dengan komunikasi antar terminal H323. Oke, proses kerja dalam komponen sudah, dan lanjut ke rangkaian komunikasi VoIP. Oke, rangkaian komunikasi VoIP ini beberapa komponennya yang harus ada dalam VoIP, yaitu satu, protokol. Oke, protokol bisa disebut gini. Secara umum, protokol terdapat dua teknologi yang digunakan untuk VoIP, yaitu H323 dan SIP H323. Merupakan teknologi yang dikembangkan oleh ITU, International Telecommunication Union, dan SIP dan Session Initiation Protocol merupakan teknologi yang dikembangkan IATF atau Internet Engineering Task Force. Dan yang kedua, VoIP server. Oke, VoIP server adalah bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib ada di jaringan VoIP, tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan banyak titik komunikasi server. Perangkat ini dapat digunakan untuk mendefinisikan jalur dan aturan
antar terminal. Oke. Antar terminal. Terus selain itu, IP server juga bisa menyediakan layanan-layanan yang biasa ada di perangkat PBX, Private Branch Exchange, voicemail, terus interactive voice response APR dan lain-lain. Oke, lanjut ke soft switch. Oke, soft switch atau biasa dikenal dengan telepon analog yang biasa digunakan di rumah menggunakan teknologi circuit switching. Teknologi ini masih digunakan sebagai standar baku jaringan telepon di beberapa negara, termasuk Indonesia. Meskipun jauh dari efisien. Konsep dasar penggunaan circuit switching ini yaitu sebuah jalur komunikasi akan dibuka dan dipesan selama terjadi komunikasi. Jalur komunikasi yang ada akhirnya menjadi eksklusif dimiliki oleh dua titik yang menggunakannya. Contoh ya. Contoh, saya tinggal di Jakarta dan tidak menelepon kerabat yang berada di Surabaya. Selama proses komunikasi antara saya dan kerabat terjadi, jalur telepon dari Jakarta ke Surabaya adalah eksklusif milik Anda, milik saya, dan lawan bicara. Alhasil biaya pun membengkak. Oke. Karena saya harus membayar jalur telepon tadi. Konsep berbeda ditawarkan VoIP. Seluruh data yang lalu lalang di internet menggunakan konsep packet switching. Artinya jalur yang Anda gunakan untuk berselancar di internet bukan eksklusif milik sendiri. Nah, packet switching memungkinkan jalur data digunakan oleh banyak pengguna agar tidak salah alamat. Paket data diberi identitas khusus sehingga perangkat pendukung seperti router dapat meneruskan ke switch ke tujuan akhir. Paket switch menjadi alasan utama mengapa komunikasi suara menggunakan internet protokol atau biasa disebut IP. Oke. Memiliki perbedaan biaya yang jauh lebih rendah. Oke, sekarang ke softphone atau software. Oke. Selain berupa telepon utuh atau hardware, perangkat telepon juga bisa berbentuk software. Oke. Di dunia VoIP ini, perangkat ini disebut softphone. Softphone memiliki jenis yang beragam baik dari kemampuan dan lisensi. Saat ini banyak softphone yang disebarkan dengan lisensi gratis. Bahkan ada yang menyediakan lisensi software gratis sekaligus layanan jaringan VoIP-nya. Skype salah satu penyedia softphone, cuma sekaligus layanan PC to PC call yang prima. Softphone Skype ini hanya bisa bekerja di jaringan milik Skype sendiri. Jika ingin membuat jaringan sendiri, harus menggunakan softphone jenis lain. Oke, softphone lain diantaranya adalah Egglite, terus Egglite, dan MyPhone. MyPhone Egglite merupakan softphone untuk VoIP yang berjalan melalui protokol SIP. Oke, kita lanjut. IP gitu. Oke, lanjut. Oke.
Ya, sekarang keuntungan diagram VoIP ya. Keuntungan diagram VoIP ini terkadang biayanya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Terus penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Kemudian memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada dan berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Dan satu lagi memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Oke, lanjut ke ini keuntungan diagram VoIP, lanjut ke kekurangan atau kelemahan. Oke, kekurangan. Oke. Kekurangan diagram VoIP ini kualitas suara tidak sejenis jaringan PSTN gitu. Ada jeda dalam berkomunikasi, regulasi terbatas, terus berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau ngestak. Oke. Dan tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Dan yang terakhir, peralatan relatif mahal. Oke, dah, dan sampai sini saja. Kali ini, terima kasih telah melihat. Jangan lupa jangan lupa subscribe and like channel saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.